Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Kalian gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk di pembelajaran Ibu ini kalian harus rapi ya. Diharap itu mejanya diluruskan. Ya, Bu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, ketua kelas dipimpin doa. Teman-teman kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Ibu. Keterangannya apa? Izin. Izin. Kenapa ya dia izin terus? Bu. Mungkin untuk teman dekatnya siapa yang di sini? Intan bisa. Mungkin bisa dikomunikasikan lagi ya temennya, dibantu biar dia bisa sekolah lagi. Ini kelas berapa anak-anak? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Kelas 11 IPS 1 ya? Oke. Anak-anak, kira-kira kalau ngelihat gambar ini kasihan. Untuk di pembelajaran Ibu tidak boleh bercanda ya. Ya, Bu. Jadi kita santai tapi serius, nggak boleh bercanda yang tidak penting. Oke, untuk pembelajaran yang di depan, untuk gambar yang di depan ini, menurut kalian ini termasuk tenaga kerja atau bukan? Tenaga kerja kecil. Tenaga kerja. Itu bukan, Bu. Bukan, Bu. Iya, yang dimaksud Ibu, anak tersebut udah masuk ke dalam tenaga kerja atau belum ya? Oke, untuk kelanjutannya bisa kita lihat di PowerPoint. Ya ampun, ayo Prim. Oke, ini ada pertanyaan diagnosa. Kalian hanya bisa menjawab ya atau tidak. Apakah diagnosis? Apakah kok nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Ibu. Ini kok nggak kelihatan ya? Belum sekali, Bu. Ya. Oke. Apakah pelatihan keterampilan secara terus-menerus dapat membantu pekerja untuk tetap relevan di pasar kerja? Ya. Untuk yang kedua, menurut kalian apakah gender masih menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan di banyak tempat kerja? Tidak. Oke, untuk yang ketiga itu, apakah penggunaan teknologi otomatisasi cenderung mengurangi jumlah pekerja dalam beberapa sektor industri? Ya. Oke, untuk yang keempat, apakah sektor informal cenderung memiliki tingkat ketenaga kerjaan yang lebih tidak stabil? Ya atau tidak? Ya. Iya, siapa yang iya, siapa yang tidak? Coba angkat tangan yang iya. Ya, teknologi berpengaruh. Ya, Bu. Oke, untuk yang selanjutnya, apakah hak-hak pekerja yang dijamin oleh serikat pekerja dianggap cukup efektif dalam melindungi kepentingan tenaga kerja? Iya. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya bisa kita bahas di materi. Oke, ini ada tenaga kerja itu sama, ada yang bisa menjawab? Beda. Kenapa beda? Bisa dijelaskan, Mbak Rahmah? Kalau tenaga itu orang yang bekerja, kalau ketenaga kerjaan tuh tempat sistem untuk mengatur tenaga kerja. Betul, tapi kurang tepat. Ayo, siapa yang bisa menepati? Oke. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Namun untuk ketenaga kerjaan itu adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, misalnya waktu,
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, Bu. Iya, betul. Jadi, ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi, semasa belum, semasa, atau sesudah kerja. Kalau tenaga kerja sendiri itu adalah objek yang seseorang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk diri sendiri atau orang lain. Benar. Oke, jadi ini ada slide menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Jadi, tenaga kerja itu suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, sewaktu, atau sesudah masa kerja. Untuk yang di sana jangan ngobrol ya, dengerin yang di depan. Oke, jadi ketenaga kerjaan itu mencakup aspek yang terkait dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum seseorang bekerja, seperti mencari kerja atau dia lagi pelatihan. Nah, untuk yang selama bekerja itu ada yang tahu? Selama bekerja itu contohnya kayak gimana? Kerja itu kondisi kerja, upah, dan hubungan antara majikan dan pekerja. Betul. Untuk sesudah kerja itu termasuk kayak pensiunan. Ini tuh mencakup siklus hidup tenaga kerja dari perspektif ekonomi, sosial, dan kebijakan. Oke, yang selanjutnya ada yang mau baca? Ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, jadi tenaga kerja itu mengacu pada individu atau seseorang yang sudah mampu atau siap kerja. Untuk Herba jangan ngobrol ya. Untuk yang selanjutnya itu 3 kriteria tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan atau pelatihan tertentu yang didapatkan dari pendidikan formal. Ada yang tahu contohnya? Yang mana, Bu? Penjahit, Guru, betul. Penjahit betul atau salah? Ada yang betul, ada yang salah, Bu. Karena penjahit itu ada yang sekolah, ada yang enggak. Tapi penjahit itu masuk kerja. Betul. Kenapa dokter termasuk tenaga kerja terdidik? Karena pendidikan yang formal. Iya, betul. Kalau kita dokter nggak sekolah, nanti ya gimana waktu ngoperasi pasien, masa pakai peso? Ada pasiennya nanti jadi di LPM dia terdidik atau terlatih, Bu? Di lembaga termasuk terlatih. karena lembaganya Betul. Sekolah di SMK jahit loh, Bu. Berarti Iya, tapi dia termasuknya terlatih, Mbak. walaupun Karena dia memiliki keterampilan. Jadi itu tenaga kerja terlatih itu dia memiliki keterampilan di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan informal. Contohnya ya itu tadi, siapa? Penjahit. Terus apalagi? Montir, tukang urut. tukang urut, Ya kan tukang urut terlatih. Iya, bengkel, ya betul. Kalau montir tidak terlatih ya gimana ya, nanti kalau disuruh ganti oli malah digantinya yang lain, kan nanti jadi rusak, malah merugikan bengkelnya. Oke, jangan ngobrol. Untuk yang selanjutnya itu tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Jadi tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih itu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu. Ada yang tahu contohnya? Tukang bangunan, Bu. Tukang bangunan. Oke, selanjutnya Tukang bersih-bersih. tukang bersih-bersih, ya, tukang cuci, buruh panggul. Ada yang cita-citanya jadi buruh panggul? Enggak ada. Jadi diharapkan jangan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini Ibu ada media pembelajaran Ultami. Ada yang tahu Ultami itu apa? Ekonomi. Jadi di sini itu ada edukasi. Edukasi ini untuk LKPD nanti. Ya, Jadi edukasi mengenai permasalahan di LKPD. Oke, untuk kelompok ini Ibu bagi kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Perwakilan kelompok boleh maju.
Maju deh. Boleh melempar dadu? Enam. Oke, jadi ini coba boleh minggir sebentar. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicari dicari edukasinya yang nomor 6 gimana, nggak boleh cekikikan ya. Oke, 6 bisa dibaca edukasinya menghadap ke teman-teman. Oh, tidak mampu. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dapat mempengaruhi pasar kerja, namun banyak lulusan tidak siap mengadaptasi dengan perubahan ini. Oke, baik, itu termasuk edukasi permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Oke, selanjutnya kelompok 1. Berapa? 5. Bu, berarti ketidakmampuan untuk bersaing secara global dalam ekonomi global saat ini. Banyak lulusan tidak siap untuk bersaing secara global karena kurangnya pemahaman tentang pasar kerja. Oke, boleh duduk. Jadi di sini Ibu bagi lembar LKPD ya anak-anak. Ini bisa kalian kerjakan per kelompok. Jadi di situ ada beberapa permasalahan yang salah satunya sudah disebutkan dalam Ultami ini. Boleh diperhatikan bentar. Jadi permasalahannya yang ada di Ultami ini bisa kalian bahas di LKPD-nya. Boleh dikerjakan dulu? Ya, Bu. Oke, kalau sudah bisa. Anak-anak sudah apa belum? Sudah. Oke, karena waktunya sudah mau pulang ya ini. Iya, Bu. Cuma sampai jam 12 ya? Iya, Bu. Oke, karena waktunya nggak cukup, mungkin bisa dipresentasikan. Untuk PR yang kemarin bisa dikumpul dulu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Bisa dikumpul dulu ya. Ya, Bu. Nih, Bu. Oke. Nah, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Ada yang sudah paham tentang ketenaga kerjaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Boleh diulangi lagi Mbak Herma, ketenaga kerjaan itu apa? Ya, Bu. Ya, Dinda? Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Betul. Terus kalau tenaga kerja apa? Siapa yang bisa jawab? Ya. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Ada yang kurang jelas atau kurang paham? Jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa kontak ke ibu atau kalian bisa mencari buku referensi di perpustakaan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, ibu harap kalian harus rajin-rajin belajar. Kan sekarang udah kelas 11 semester genap. Jadi sebentar lagi udah kelas 12 udah mau lulus. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, yang mau bekerja juga boleh bekerja. Jadi dipelajarin lagi. Oke. Pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Ketua kelas boleh dipimpin doa. Oke, teman-teman, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk pekerjaan kelompok bisa dipresentasikan minggu depan ya anak-anak. Kita ada jam lagi di hari apa? Sabtu, Bu. Di hari Sabtu. Oke. Baik, Ibu cukupkan pembelajarannya sampai di sini ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.